Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang plant disease. Pokok bahasannya yang pertama ada sintesis protein, yang kedua ada insekta, yang ketiga ada MSV, yang keempat ada fungi. Selanjutnya, apa itu plant disease atau penyakit tanaman? Yaitu keadaan tumbuhan tidak sehat atau tidak normal. Dengan kata lain, tumbuhan tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi fisiologisnya sesuai dengan potensial genetik terbaik yang dimilikinya. Tumbuhan menjadi sakit apabila tumbuhan tersebut diserang oleh patogen atau dipengaruhi oleh agensia abiotik. Penyakit tanaman atau tumbuhan muncul apabila terjadi kontak dan terjadi interaksi antara dua komponen, yaitu tumbuhan dan patogen. Adapun kejadian yang ada dalam siklus penyakit tumbuhan meliputi inokulasi atau penularan, penetrasi atau masuk tubuh, infeksi atau pemanfaatan nutrien inang, invasi atau perluasan serangan ke jaringan lain dan penyebaran ke tempat lain, dan pertahanan patogen. Selanjutnya, sintesis protein. Tanaman yang sehat dapat melakukan sintesis protein untuk tumbuh dan menyerap air serta nutrisi, serta memindahkan air dan nutrisi ke daerah yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis dan kehilangan produk sampingan melalui akar dan melalui transpirasi yang berkembang biak untuk menghasilkan buah ataupun biji. Tetapi, seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan dapat sakit dan mengakibatkan gejala yang tidak terlihat. Dan seperti halnya manusia, tumbuhan dapat diserang oleh serangga dan patogen seperti virus, bakteri, dan jamur. Kesehatan yang buruk juga dapat disebabkan oleh kurangnya ion nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Insekta. Tanaman dapat mengalami investasi besar-besaran satu serangga. Contohnya adalah kutu daun. Kutu daun menusuk bagian daun dengan mulut yang kemudian menghisap daun sehingga mereka dapat memakan SAP. Hal mengakibatkan daun layu atau terdistorsi sehingga tanaman tidak dapat berfotosintesis dengan baik. Hasil dari proses memakan SAP adalah madu yang mereka keluarkan dari usus belakang mereka yang sering dikumpulkan oleh semut. Namun ini tidak berdampak buruk bagi tanaman. Infeksi sekunder dapat terjadi dengan kutu daun yang memindahkan virus melalui mulut mereka dan meninggalkan lubang di daun. Lubang ini bisa digunakan oleh patogen lain. Residu yang merupakan sumber makanan yang sempurna untuk koloni jamur, seperti jamur hitam, akan mengakibatkan tanaman dipenuhi oleh jamur. TMV atau Tobacco Mosaic Virus adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau dan tumbuhan anggota suku terong-terongan yang dikenalkan pertama kali oleh Adolf Meyer. TMV memiliki struktur seperti batang yang terdiri dari lapisan protein dengan satu rantai RNA. Virus ini dapat memasuki lokasi luka dan membajak sel tanaman untuk membantu replikasinya sendiri. Virus TMV meninggalkan pola mosaik pada daun dan juga menyebabkan kematian sel molting, pengerdilan, dan pengeritingan daun. Virus ini dapat merusak tanaman tomat. Kemudian fungi. Contoh infeksi jamur pada tanaman ini ialah penyakit jamur bintik hitam. Jamur dapat menginfeksi tanaman apapun dengan daun berdaging dan sangat umum pada mawar. Dan masalah besar bagi penanaman hias yang terdapat pada tanaman mawar ini ialah ketika melihat segala sesuatu tanaman hias yang dapat mempengaruhi nilainya. Selanjutnya yakni identifikasi hama penyakit tanaman. Banyak sekali gejala penyakit tanaman yang sulit diidentifikasikan. Salah satunya adalah hama penyakit bintik-bintik pada daun tanaman. Untuk itu, kita harus mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yakni kita membaca referensi tentang hama penyakit tanaman. Kemudian, kita juga dapat pergi ke laboratorium terdekat untuk menguji dengan antibodi monoklonal. Apa sih itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal tersebut yakni antibodi yang mampu mengikat virus penyebab bakteri dan jamur penyebab hama penyakit tanaman. Nah, selanjutnya ada bentuk pertahanan tanaman ketika terserang penyakit.
Sama seperti halnya manusia, tanaman juga tidak terlalu menampakkan bagaimana dia terserang penyakit. Karena dari sebelum-sebelumnya, tanaman telah melakukan perlawanan dari infeksi penyakit tersebut. Bentuk pertahanan bagi tanaman dapat berupa penghalang fisik seperti dinding sel sulosa kutila, lilin yang keras pada daun, atau lapisan sel mati di sekitar batang yang rontok seperti kulit daun. Di sana mungkin ada adaptasi mekanis seperti duri dan rambut atau daun yang terkulai atau meringkuk saat disentuh dan melakukan mimikri untuk mengelabui binatang. Semua respon terhadap infeksi memiliki dasar kimia seperti bahan kimia antibakteri. Kita dapat menggunakan racun seperti racun dalam jelatang yang menyebabkan kita melepuh dan molekul pertahanan tanaman yang dihasilkan tanaman sebagai respon terhadap serangga. Bahkan, bahan kimia ini dapat mempengaruhi patogen ke serangga secara langsung atau menginduksi kematian sel untuk menghentikan penyerangan di jalurnya. Tanaman sangat pintar, mereka bahkan dapat mengirim sinyal di udara untuk memanggil predator serangga yang akan mengalahkan penyerang. Singkatnya, tanaman memiliki berbagai hambatan fisik dan kimia untuk mencegah infeksi, tetapi mereka juga dapat terinfeksi virus, bakteri, jamur, patogen, atau serangga predator. Tanaman dapat memproduksi bahan kimia dalam upaya untuk membatasi infeksi tanaman. Namun, tanaman juga bisa sakit jika tanah mereka kekurangan nutrisi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.